Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama-tama puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah DFM di mana saja antum berada yang sedang menyimak, yang sedang mendengarkan, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam usaha kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada anak-anak kita. Diberikan kita anak yang soleh, anak yang soleha, anak yang membuat kita bahagia dunia sampai akhirat. Juga tentunya selain kita berharap, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus berikhtiar untuk mendidik anak-anak kita, berikhtiar untuk menjaga anak-anak kita jangan sampai mereka terjerumus dalam pergaulan-pergaulan yang merusak moral mereka, pergaulan-pergaulan yang dapat membahayakan akidah mereka, ya, yang membuat mereka menjadi orang-orang yang celaka di dunia, wabil khusus celaka di akhirat. Itu termasuk menjadi kewajiban para orang tua. Termasuk kewajiban para orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kemudian juga dalam masalah pendidikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, addibu auladakum ala thalath khisal. Kita diperintahkan untuk mendidik anak-anak kita. Didiklah anak-anak kita dengan 3 perkara. Yang pertama diantaranya mendidik anak kita untuk bagaimana tumbuh dalam sanubari mereka cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika hati mereka dipenuhi dengan mahabbah, kecintaan kepada baginda Nabi, kepada nabinya, kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka disitulah anak kita akan menjadi anak-anak yang tidak melakukan sesuatu kecuali sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bertindak, tidak berperilaku kecuali berdasarkan contoh adab yang dilakukan, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu penting. Itu menjadi hal yang sangat penting. Karena tidak bisa kita pungkiri
Sekarang banyak anak-anak muda yang mereka tidak mengenal nabinya. Mereka tidak mengenal Nabi Muhammad kecuali hanya sebatas nama. Sejarah hidup, perjalanan hidup, bagaimana sifatnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana budi pekertinya, tidak. Di mana dilahirkannya. Kemudian bagaimana ajarannya, berperilaku terhadap teman bagaimana, berperilaku kepada tetangga bagaimana, sebagai seorang anak bagaimana, sebagai seorang suami bagaimana, sebagai seorang istri bagaimana, tidak mengerti, tidak tahu. Hingga akhirnya ketika tidak mengerti dan tidak tahu apa yang diajarkan Nabi dalam kehidupan ini, maka kehidupan dunia yang dia jalani hanya sebatas tuntutan-tuntutan hawa nafsu, ya, mengikuti keinginan hawa nafsu, di bawah naungan hawa nafsu. Itu yang berbahaya. Terjadilah bisa perpecahan, ribut antar tetangga. Kenapa? Karena satu sama lain hanya bisa menuntut hak, tidak bisa menjalankan hak. Terjadilah ribut dalam rumah tangga karena satu sama lain hanya bisa menuntut hak, tidak saling menjalankan hak, tidak memulai dari diri sendiri dengan yang lainnya, ribut, bertengkar, rebutan dengan keluarga sendiri, dengan kakak sendiri, adik sendiri, jadi ribut dalam urusan warisan. Kenapa? Karena satu sama lain pikirannya hanya sebatas duniawi, tidak menjalankan apa yang udah diajarkan Nabi. Kalau menjalankan nggak mungkin begitu, nggak perlu ribut, karena bagian sudah jelas. Ya, bagian dalam bab warisan misalnya, itu sudah jelas bagiannya, tidak ada yang perlu diributkan. Ada kalanya memang dapat, ada kalanya memang tidak dapat, karena bagiannya sudah jelas, ketentuannya sudah ada. Contoh, seorang saudara kandung, baik yang meninggal itu adiknya ataupun yang meninggal kakaknya, kalau dia statusnya saudara kandung, ada kalanya kita sebagai saudara kandung dapat, ada kalanya nggak dapat. Jadi saudara kandung ada kalanya bisa dapat warisan, ada kalanya bisa nggak dapat warisan. Kapan dia tidak bisa dapat warisan? Ketika adik kandung atau kakak kandungnya yang meninggal dunia memiliki anak laki-laki. Ketika adik atau kakak kandungnya meninggal dunia, dia memiliki anak laki-laki, maka otomatis anak laki-lakinya menjadi penghalang untuk dia mendapatkan warisan dari saudaranya sendiri. Nah, ini banyak terjadi. Hanya, jadi nggak pakai ilmu, nggak pakai aturan Nabi, nggak pakai syariat, pakainya akal-akalan. Dia merasa bahwa dia itu kakaknya, atau dia merasa dia itu keluarganya, adiknya, saudara kandung. Masa nggak dapat? Ini warisannya banyak loh. Ini warisannya banyak. Masa sebagai kakak nggak dapat? Masa sebagai saudara kandung nggak dapat? Akhirnya dia maksa mengambil harta bagian daripada yang ditinggalkan saudara kandungnya. Sudah otomatis berarti dia mengambil hak anak yatim, yang mana itu adalah perbuatan dosa besar. Mengambil hak anak yatim. Auzubillah, ini banyak kejadian seperti ini banyak. Karena dia merasa anak saudara kandung, dia ketika saudaranya meninggal dia ngambil. Padahal masih ada anak yang ditinggalkan si mayit ini, saudaranya yang masih kecil, laki-laki. Itu mau tidak mau seperti itu Kak, ketentuannya. Jadi seorang saudara kandung ada kalanya bisa dapat, ada kalanya tidak bisa dapat. Contoh yang tidak bisa dapat ketika si mayit
atau saudaranya yang meninggal dunia punya anak laki-laki. Kalau dia punya anak laki-laki, otomatis dia sebagai saudara kandung, sebagai pamannya si anak tersebut, sebagai uaknya, maka tidak mendapatkan bagian sedikit pun dari yang ditinggalkan saudara kandungnya. Kenapa? Karena saudara kandung yang meninggal memiliki anak laki-laki. Ya, jadi anak laki-laki, keponakan dia, itu sebagai penghalang dia untuk mendapatkan warisan. Itu ketentuan. Ya, kalau dia maksa ngambil walau sedikit, berarti dia mengambil hak, ada hak anak yatim di situ. Nah, bukan haknya dia yang jelas. Ya, urusan bab warisan ini ilmu yang dikatakan ilmu yang pertama kali diangkat itu ilmu faraid, ilmu warisan, ilmu yang pertama kali diangkat di muka bumi. Nah, sekarang banyak anak nuntut ibunya, ibu kandungnya dituntut urusan harta. Ini karena tidak melaksanakan tadi itu perintah Nabi, adibu auladakum ala thalathi khisal, cintai, ya, didik anak-anak kalian dengan 3 perkara. 1, cinta kepada Nabi. Cinta kepada Nabi, ajarkan, kenalkan syariat Nabi. Bagaimana pekerti Nabi, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana aturan yang dibawa Nabi. Cintai jadinya, tumbuh. Maka orang tua yang mengajarkan ini, insya Allah ini adalah sebagai satu wasilah tadi, sebagai satu jalan untuk anaknya menjadi anak yang soleh, anaknya menjadi anak yang soleha. Karena untuk menjadi kategori anak itu soleh dan soleha, sering kita menyampaikan, untuk anak menjadi anak soleh atau soleha itu perlu yang namanya ilmu. Perlu yang namanya ilmu syariat, ilmu agama. Karena ilmu itulah nanti yang akan membuat dia masuk apakah kategori soleh ataukah enggak. Soleh itu kan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjalankan perintah Allah. Dia mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Bukan soleh itu ketika ngelihat ada orang jalan yang ngebungkuk-bungkuk. Bukan cuman begitu soleh itu. Soleh itu bukan cuman kalau disuruh ke warung mau, bukan. Ya. Soleh itu bukan begitu. Karena soleh itu masuk kepada hadis yang memberikan manfaat kepada si mayit sekalipun mayitnya udah meninggal dunia. Yang udah sering kita dengar riwayatnya. Idza mata ibnu Adam, ketika meninggal manusia, maka inqata amaluh illa min salas, terputus amalnya. Jadi amalnya itu munqati, akan terputus. Dia tidak lagi bisa beramal soleh, tidak bisa lagi berzikir, tidak bisa lagi berdoa, minta dijauhkan dari api neraka, tidak bisa lagi beribadah dalam bentuk apapun. Kecuali ada amalan-amalan yang walaupun dia udah meninggal, dia bisa mendapatkan pahala ganjaran. Di antaranya itu tadi, walad soleh yang selalu mendoakan dia, anak soleh yang mendoakan dia. Anak soleh berarti dia adalah seorang manusia yang punya hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa sholatnya sesuai aturan, pakai ilmu. Termasuk ngebentuk anak yang soleh. Kudu diajarkan cara sholat yang benar, cara ibadah yang baik. Jadi jangan bermimpi punya anak soleh kalau pendidikan agamanya aja nggak didukung. Sekarang ini kan banyak begitu. Kalau dalam urusan duniawi siap dibela-belain walaupun keluar duit banyak, tapi kalau dalam urusan ngaji, mempelajari ilmu agama, kadang-kadang seadanya. Sama guru ngaji juga kurang perhatian. Ini terus terang. Banyak orang tua yang sama guru ngaji aja kurang perhatian. Dianggap gampang. Guru ngaji itu disuruh ikhlas. Ya. Ini keliru. Ikhlas mah udah urusannya hati masing-masing. Bukan kita nyuruh orang supaya ikhlas.
kitanya kudu bisa muliakan supaya anak kita jadi mulia. Kitanya kudu perhatian supaya anak kita punya perhatian nantinya. Ada perhatian khusus. Jangan ngegampangkan. Jangan sampai kalau urusan dunia siap dibela-belain walaupun bisa keluar duit banyak, dipaksain kalaupun nggak ada. Dalam urusan agama, alang kadarnya digampangkan. Contoh, anak nih masuk sekolah, udah masuk SMP, harus bisa komputer misalnya. Berapa banyak orang tua yang harus mengeluarkan duit buat kursus komputer dengan biaya yang mahal. Atau harus bisa bahasa Inggris. Berapa banyak orang tua yang ngursusin anaknya harus bisa bahasa Inggris. Rela ngeluarin duit ratusan ribu, bahkan jutaan dikursusin setiap minggu misalnya sekian ribu. Tapi anak nggak bisa ngaji, dibiarin. Sekalinya ngaji nggak diprioritaskan. Guru-guru yang ngajarin juga nggak jadi perhatian. Padahal itu yang bakal dia ngebentuk jadi anak yang soleh. Padahal itu yang bisa menyelamatkan dia nanti di barzah. Padahal itu yang bisa ngedekatkan dia, mengenal dia dengan Nabi Muhammad SAW. Padahal itu yang membuat dia nanti selamat ada di akhirat. Ya, bukan komputer, bukan bahasa Inggris, tapi ilmu agama. Tapi berapa banyak orang tua yang pandang sebelah mata guru-guru ngaji, yang dia tidak memprioritaskan, yang menganggap remeh, yang menganggap gampang. Padahal 1 bulan kadang-kadang nggak banyak, cuman sekian, nggak sampai ratusan ribu, tapi beratnya minta ampun. Itu pun kadang-kadang udah segitunya, tidak ada inisiatif untuk menghargai, tidak ada inisiatif untuk memuliakan, mengistimewakan. Nah, cara-cara seperti itu gimana nanti kita mau berharap anak pengen punya anak yang soleh, yang soleha. Kitanya sendiri seringkali orang tua nggak perhatian dengan urusan pendidikan agama. Ya, ini yang perlu sama-sama kita koreksi, sama-sama kita perbaiki. Kita semua pengen anak kita anak soleh soleha, cuman kitanya kudu sadar. Buat soleh soleha itu kudu gimana? Buat soleh soleha itu kudu gimana? Perhatian kita kudu lebih dalam urusan pendidikan agama. Jangan meremehkan. Anak kita ngaji di madrasah, ya, di guru-guru ngaji, itu jangan dibiarkan. Kudu kita perhatiin. Jangan digampangkan. Jangan disepelekan. Jangan seolah-olah akhirnya kita lebih mementingkan dalam tadi yang urusan duniawi dipentingkan, diusahakan, diperhatikan. Tapi dalam urusan yang membuat dia menjadi baik, membuat dia mengenal Allah dan Rasulnya, menjalankan ibadah perintah Allah dengan baik, itu diabaikan, diremehkan. Nauzubillah min zalik. Ya, ini tugas orang tua, ya, tugas orang tua. Kadang-kadang sekarang banyak pelajaran tambahan ini dan itu, akhirnya malah dibiarin nggak ngaji, nggak cari jalan lain gimana caranya tetap ngaji. Khair, insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan prosesnya kita mudah-mudahan bisa bersabar, ya, harus siap kalau memang harus mengeluarkan. Jangan sampai dalam urusan duniawi siap mengeluarkan, dalam urusan buat agama, buat untuk dia jadi anak yang soleh, tapi nggak berani mengeluarkan. Keliru kalau gini. Kalau dalam urusan duniawi, supaya dia dapat ijazah, supaya dia bisa berhitung, supaya dia bisa ngomong bahasa Inggris, supaya dia bisa komputer. Kalau dalam urusan seperti itu kita berani mengeluarkan duit, maka dalam urusan supaya dia bisa sholat yang benar, supaya dia bisa ngaji yang bagus, baca Quran yang baik, ibadah sesuai aturan, harus bisa lebih siap lagi untuk mengeluarkan duit. Harus lebih siap lagi.
Kalau bisa harus lebih besar lagi perhatiannya. Jangan sampai dibalik. Ya itu nih, kalau kita udah ngebalik, nggak perhatian dalam urusan agama, ya begitu udah jadinya. Begitu jadinya, seada-adanya. Mudah-mudahan lewat ini kita sama-sama muhasabah, introspeksi, koreksi. Ya, sama-sama buat merenung, berpikir. Memang seperti itu harusnya. Kadang-kadang kita overdosis. Kadang-kadang nggak kepikiran. Kadang-kadang nggak kepikiran hal-hal yang seperti itu. Iya ya. Buat anak supaya bisa komputer karena tuntutan sekolah, kita ngeluarin duit gede lah. Anak ngaji nggak diperhatiin, guru-guru ngaji nggak, cuman alang kadarnya. Kadang-kadang perlu ada teguran-teguran begitu ya. Hal yang lebih baik dunia akhirat disepelekan ya, karena banyak yang memang menyepelekan. Nauzubillah ya. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah berikan kita taufik, Allah berikan kita hidayah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tayyib. Insan Allah DFM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kajian Panji Duha yang lalu kita sudah membahas mengenai tentang kemakruhan yang ada di dalam sholat. Ini semua adalah banyak poin-poin yang perlu kita hindari di dalam sholat. Walaupun memang sholatnya dalam hukum fikih sah, akan tetapi sholat kita tidak sempurna. Sholat kita tidak sempurna karena melakukan kemakruhan atau tidak melakukan sunnah-sunnah. Jadi dalam sholat kita dianjurkan untuk menyempurnakannya dengan memperhatikan sunnah di dalam sholat yang udah kita bahas panjang lebar, dan juga dengan memperhatikan untuk meninggalkan yang dimakruhkan agar sholat kita sempurna. Karena sholat ketika benar, sholat ketika sempurna, dalam Al-Quran dijelaskan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Muncul pasti pertanyaan, ada orang sholat tapi masih nipu. Ada orang sholat masih berani ngurangin timbangan. Ada orang sholat perilakunya masih nggak baik sama tetangga. Ada orang sholat perilakunya sebagai ayah belum baik, sebagai suami belum baik, sebagai istri belum baik, sebagai anak belum baik. Ada orang sholat tapi sebagai kepala negara, sebagai kepala wilayah dia belum baik. Padahal dalam Al-Quran sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini orang sholat kok masih berbuat keji. Ini orang sholat tapi masih melakukan kemungkaran, senang dengan kemungkaran. Berarti ada yang salah di dalam sholatnya. Ya, mungkin kurang perhatiannya, kurang khusyuknya, kurang hadirnya, kurang benernya, ya, atau ada yang kurang dalam syarat rukunnya yang bisa berakibat fatal, tidak sah, tidak diterima. Nah, itu yang perlu dikaji. Karena sholat sejatinya sebagaimana dalam Al-Quran dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kita sholat masih berbuat keji, mulut kita masih suka nyaci maki, masih suka menghina orang lain, masih senang melakukan kemungkaran, berarti sholat kita banyak cacatnya, sholat kita banyak kekurangannya. Nah, itu yang perlu kita koreksi. Ya. Kalau kurang khusyuknya bisa diperbaiki. Tapi kalau kurang rukunnya, ini yang berbahaya. Kurang rukunnya, ya harus diperbaiki rukun syarat. Nah, mudah-mudahan dengan adanya diantaranya wadah ini, ya dengan antaranya wadah ini, sedikit demi sedikit kita sama-sama bukan mengajari tapi mutolaah ya. Mutolaah kajian-kajian. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang manfaat. Semakin hari ibadah kita semakin baik, semakin benar, semakin berkualitas. Dan hingga akhirnya nanti ibadah kita itu akan mendorong sebagaimana dalam Al-Quran dapat mencegah daripada kita berbuat keji dan juga berbuat kemungkaran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Taib Insan FM yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana kemakruhan-kemakruhan yang ada di dalam sholat, baik tempat ataupun keadaan. Seperti kemarin makruh kita sholat dalam keadaan menahan hadas, ya. Makruh kita sholat dalam keadaan menahan hadas, baik pengen buang air kecil ataupun ingin buang air besar. Kalau memang sebelum sholat udah pengen buang air besar, kalau memang sebelum sholat udah pengen buang air kecil, tuntaskan dulu ke kamar mandi, buang air besar, buang air kecil. Jangan sampai dipaksakan sholat, akhirnya udah pasti sholat seperti biasa saja masih belum bisa khusyuk dengan sempurna. Ini ditambahin sambil nahan pengen buang air besar atau pengen buang air kecil. Kira-kira bakalan fokus apa enggak? Enggak. Fokusnya malah buru-buru, cepet-cepet. Kalaupun udah bisa sampai nahan sampai udah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung kabur. Nggak bakal melaksanakan sunnah-sunnah yang udah kita bahas. Ya istighfar, ya zikir, tasbih 33, tahmid, tahlil, kemudian yang lainnya, ya, angkat tangan berdoa. Kenapa? Dari awal sholat fokusnya pengen ke kamar mandi, sehingga makruh. Kalau memang dari sebelum sholat sudah pengen buang air, segeralah tuntaskan dulu buang airnya, baru laksanakan sholat. Agar apa? Supaya tadi sholatnya berkualitas, sholatnya bisa perhatian ke khusyuk, perhatian ke hudur, dan lain sebagainya. Kemudian juga termasuk yang sudah kita bahas di dalam sholat, al-israr wal jahr fi ghairi maudihima. Jadi yang disunahkan kalau sholat jahar kita jaharkan. Jadi kalau sholat jahar itu seperti kalau sholat fardunya, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, bacanya dijaharkan, ya, suaranya dikeraskan. Tapi kalau misalnya sholat zuhur, sholat asar, bacanya dipelankan. Nah, membalik bacaan itu makruh. Ketika sholat zuhur bacaannya keras, sholat zuhur nih, Bismillahirrahmanirrahim, itu makruh. Sah memang sholatnya, tapi makruh. Yang disunahkan itu sir dalam sholat zuhur dan sholat asar. Bacaannya sir itu bacaannya pelan. Bukan berarti nanti masih ada yang menyalah-artikan. Jadi sir itu bacanya akhirnya dia ngebacanya tidak bersuara. Itu tidak masuk kepada rukun, karena termasuk syarat rukun kauli atau syarat rukun ucapan yang wajib diucapkan adalah bihaitsu an yusmi'a nafsah. Dia memperdengarkan kepada kupingnya. Jadi membaca Fatihah minimal kupingnya ngedenger. Bismillahirrahmanirrahim, kupingnya ngedenger. Kalau cuman gerak-gerak bibir, nah itu gerak-gerak bibir, nggak ada suaranya. Memang dia bergerak bibirnya, tapi nggak ada suaranya, ya, nggak ada suaranya. Itu tidak sah. Jadi rukun kauli, rukun yang wajib diucapkan, minimal masuk kepada memenuhi syarat ucapan ini, bihaitsu dia harus memperdengarkan an yusmi'an nafsah, dirinya, kupingnya ngedenger. Jadi kalau cuman gerak-gerak bibir tidak sah. Apalagi hanya membaca di dalam hati. Bacanya di dalam hati. Ini biasanya kalau jadi ini ya, jadi makmum. Jadi Fatihah itu dalam mazhab Syafi'i wajib dibaca bagi imam, bagi makmum, dan sholat sendiri, kecuali nanti masalah masbuk, ya. Nah, jadi imam ataupun makmum wajib baca Fatihah. Nah, cara bacanya tadi minimal kupingnya sendiri ngedenger. Nah, untuk zuhur dan asar itu, untuk isya, maghrib, subuh diangkat, sunnah dijaharkan. Bagaimana perempuan? Sama, perempuan juga. Cuman tidak seperti laki-laki sifatnya. Jadi kalau perempuan sama, perempuan ibu-ibu nih. Ibu-ibu, teteh,
Sholat isya dan sholat zuhur bacaannya harus dibedakan volumenya. Ya. Jadi ibu-ibu yang sholat zuhur dan sholat isya di rumah, itu di antara sholat zuhur, asar, isya, maghrib, isya, subuh harus dibedakan volume suaranya. Kalau zuhur sama asar pelan. Kalau maghrib, isya, subuh di atas dari ketika membaca dalam sholat zuhur dan asar. Ya, beda volumenya sama laki-laki. Namun ada perbedaan di antara sholat zuhur dan sholat asar, cara membacanya, volumenya, volume suaranya. Kecuali dalam hal nanti lain cerita, kalau misalnya kita lagi di rumah mau sholat, di situ ada tamu laki-laki ajnabi, tamu suami misalnya. Kita sholat isya misalnya, sholat isya. Mau mengeraskan dikit takut kedengeran ya suaranya itu ke ada ajnabi, ya, itu lain cerita. Tapi secara ketika tidak ada ilah-ilah seperti tadi, ada perbedaan di antara sholat isya dan sholat zuhur volume bacaan. Jadi ketika sholat isya, maghrib, subuh volumenya lebih tinggi dari ketika sholat zuhur dan asar. Itu yang disunah, di antara kesunahan di dalam sholat, ya, kesunahan di dalam sholat. Ketika tidak melakukan ini, ketika membaliknya hukumnya makruh. Misalnya ngebaca ini sholat isya, maghrib, subuh bacaannya seperti sholat zuhur sama asar, itu makruh. Jadi sholat isya, zuhur atau asar harus di atas volumenya bacaan ketika sholat zuhur dan asar. Ketika sama, makruh, ya, makruh. Makruh ini mengurangi kesempurnaan sholat kita. Jadi, atau dibalik, sholat zuhur yang seharusnya pelan seperti sholat isya, Bismillahirrahmanirrahim. Makruh, ya. Ini buat ibu-ibu, ya, buat yang di rumah. Kalau bapak-bapak mah insya Allah di masjid, ya. Bapak-bapak mah insya Allah di masjid, ya. Di masjid mah jelas, ya, yang bacaannya keras itu si imam. Di masjid mah taib, ya, mudah-mudahan cukup jelas. Itu diantara kemakruhan. Kemudian diantaranya kemakruhan di dalam sholat adalah memanjangkan tasyahud awal. Jadi dalam tasyahud awal yang dibaca hanya sampai kepada keluarga Nabi, walaupun di situ ada khilaf. Jadi ketika membaca tasyahud awal ya, ingat tasyahud awal sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai situ. Walaupun di situ ada perbedaan ulama, cuman saya sampaikan sampai situ, sampai wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak membaca doa Ibrahimiyah, apalagi ditambahin doa-doa yang lain. Jadi untuk tasyahud awal cuman sampai situ. Ketika melebihi di situ, termasuk malah memperpanjang tasyahud awal, bukan malah menyempurnakan sholat. Ya, memperpanjang di dalam tasyahud awal, bukan malah menyempurnakan sholat, tapi makruh. Jadi dalam tasyahud awal cukup sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, nanti di tasyahud akhir baru silahkan baca semuanya. Sampai salawat Ibrahimiyah, sampai doa-doanya. Apa itu? Banyak doa-doanya. Ya, seperti apa diantaranya? Fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir. Ya. Kemudian juga membaca misalnya Allahumma inni a'udzubika min adabil qabr wa adabi jahannam wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal, dan seterusnya doa-doa. Ya, silahkan kalau dalam tasyahud akhir. Tapi kalau dalam tasyahud awal makruh kita memperpanjang tasyahud awal. Jadi cukup baca Allahumma sholli ala, jadi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibat sampai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, bangun dah ke rakaat ketiga, ya. Bangun ke rakaat ketiga. Kemudian
termasuk kemakruhan yang ada di dalam sholat, tidak membaca surat di 2 rakaat pertama. Jadi termasuk kesunahan adalah di 2 rakaat pertama. Kalau sholat subuh cuma 2 rakaat jelas. Maghrib, isya, zuhur, asar, nah, itu kan lebih dari 2. Maghrib 3, zuhur, asar, isya 4. Di 2 rakaat pertama disunahkan baca surat walaupun pendek. Walaupun misalnya ngebaca Al-Kautsar, walaupun misalnya membaca Al-Ikhlas. Bagaimana Pak? Saya ngebacanya cuma 1 ayat pendek misalnya. Nun atau Alif Lam Mim. Itu ada ulama mengatakan minimal 3 ayat. Karena paling sedikitnya surat sempurna itu 3 ayat. Ya. Inna a'tainakal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, surat Al-Kautsar. Jadi ini memang ada banyak penjelasan para ulama. Tapi kita sering menyampaikan ini. Minimal ketika ngebaca surat jangan kurang dari 3 ayat. Karena surat yang sempurna minimnya cuma 3 ada 3 ayat. Tidak ada surat yang cuma 1 ayat atau 2 ayat. 3 ayat minimnya, yaitu surat apa? Al-Kautsar tadi, ya. Jadi disunahkan baik di rakaat pertama ataupun di rakaat kedua, ya 2 rakaat pertama jangan lupa baca surat walaupun pendek, walaupun surat Al-Kautsar, walaupun surat Al-Ikhlas, baca sunnah. Dengan tidak membaca sholatnya jadi nggak sempurna. Memang sah. Ibu, bapak, atau insan Allah wa DFM sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Di abis membaca surat Al-Fatihah langsung ruku. Sah nggak sholatnya? Sah, karena itu sunnah. Tapi sholatnya nggak sempurna. Sholatnya nggak sempurna. Udah mah kita pengen sholat benar, sholat khusyuk, malah ngurangin kesempurnaan dengan meninggalkan sunnah. Nah ini makruh ya. Ketika meninggalkan sunnah, seperti contoh misalnya membaca surat di rakaat pertama kok nggak dibaca, maka sudah melakukan kemakruhan di dalam sholat. Karena hukum tidak tarku surah fi rakaatainil ulayain, meninggalkan membaca surat di 2 rakaat pertama hukumnya makruh. Nah kemakruhan itu udah mah sholat kita nggak sempurna malah melakukan kemakruhan. Ingat penyampaian yang lalu, makruh itu jangan disepelekan. Cuman makruh, jangan. Makruh itu sesuatu yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan meremehkan yang makruh. Ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan jelas. Ya. Mudah-mudahan sholat kita akhirnya makin baik. Mudah-mudahan sholat kita makin sempurna. Jadi jangan lupa baca surat walaupun pendek. Kan suka ada yang menjelaskan, baca misalnya walaupun 1 ayat, misalnya habis baca Fatihah waladhdallin amin, kemudian nun atau alif lam mim atau yasin. Kalau dalam pendapat yang pertama tidak mencukupi untuk mendapatkan aslus sunnah, ya. Jadi minimal 3. Apa susahnya sih baca 3 ayat? Baca Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Udah Allahu Akbar. Nah, tuh, walaupun pendek jangan sampai di 2 rakaat pertama tidak membaca surat. Tayyib. Wallahu a'lam bissawab. Ini masih panjang sekali ya, masih banyak sekali kemakruhan yang perlu kita tinggalkan ada di dalam sholat. Mudah-mudahan dengan adanya ini kita saling mengingatkan, dan nantinya semakin hari semakin baik ibadah kita, semakin bagus, semakin berkualitas. Dengan demikian insya Allah akan tercipta tadi firman Allah Subhanahu wa taala ya, yang mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, sholat itu akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, sholat yang berkualitas tadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang dapat menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Tidak ada tanya jawab di kesempatan pagi hari ini.
insya Allah di lain kesempatan, di waktu yang lain besok mudah-mudahan ya, kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Banyak hajat, banyak harapan, banyak doa, permintaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam hidup kita, dalam usaha kita ya, yang sedang berusaha, yang sedang mencari usaha, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Yang ingin menikah, mudah-mudahan dipertemukan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala, pasangan pendamping yang soleh, yang soleha, yang belum punya anak dimudahkan mudah-mudahan. Kemudian yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan niat-niat hajat-hajat kita yang banyak min umuri dunia wal akhirah ala hadhihi niyat wa likulli niyyah salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatul Fatihah wa nurul Fatihah wa man unzilat 'alaihil Fatihah. Allahumma harusna bi'ainika tilatana wa qnufna bikanafika alladzi la yuram birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barak wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.